Linguis Arab Tamam Hasan dengan teori tadhafurul qoro'innya dan lain sebagainya. Apakah harus punya teori sehingga bisa menjadi atau dikatakan sebagai seorang linguis yang punya konsep seperti itu, Bu? Terus yang kedua itu berkaitan dengan yang dipaparkan oleh Bu Is tadi tentang telaah Ferdinand de Saussure, perbedaan antara lang dan parol, Bu. Jadi Ibu tadi mengatakan kalau lang itu padanannya dalam bahasa Arab itu lughatul fushanya, sedangkan kalau parol itu adalah amiyahnya. Nah, itu apakah sudah ada telaah ilmiah yang ekuivalen dengan kalimat tersebut gitu loh, Bu? Soalnya yang saya baca dari bukunya Abdul Khair Linguistik Umum itu halaman 347 itu pengertian dari lang itu adalah keseluruhan sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi verbal antara anggota suatu masyarakat. Jadi maupun itu bahasa amiyah atau bahasa fusha itu nggak ada kaitannya. Sedangkan kalau parolnya itu adalah pemakaian atau realisasi dari lang itu, Bu. Seperti itu jadi, Bu, pertanyaannya. Terima kasih, Bu, sebelumnya. Saya boleh bertanya? Pertanyaan saya tentang parol yang Bu Is tadi sebutkan bahwa parol merupakan bunyi yang tiada makna dan tidak bisa diteliti. Kemudian dan diberikan contoh tadi logat-logat daerah ya, atau sebenarnya saya mau memastikan lagi logat daerah yang seperti apa. Apakah yang kayak setiap daerah ada tambahan yang tidak bermakna kayak di belakang setelah mereka berbicara, atau di belakang setelah mereka berbicara gitu ya, atau ada kata lain atau logat lain yang dimaksudkan seperti itu. Selanjutnya tadi Bu Is juga menyebutkan bahwa tentang signifion dan signifie tadi ya, terkait dengan contoh yang diberikan, misalkan suara ambulan yang ngiung-ngiung tadi ya, termasuk signifion, ataukah kata ambulansnya sendiri, apakah suara yang ngiung-ngiung tadi ataukah kata ambulansnya sendiri yang membuat kita membayangkan sebuah wujud mobil rumah sakit gitu. Mohon penjelasannya. Kemudian ada yang terkait dengan itu juga, yang dijelaskan Akhina Mulia tadi terkait dengan signifion sama signifi juga, bahwa apakah berbeda antara dari signifion dan signifi dengan struktur luar dan struktur dalam yang dikemukakan oleh siapa terakhir tadi? Pendapatnya yang Chomsky. Iya, Chomsky, iya betul. Pak Chomsky kan tadi ada struktur luar dan struktur dalam. Apakah itu sama dengan pendapatnya Ferdinand de Saussure, ya, signifion dan signifi? Karena tadi penjelasannya agak mirip yang saya tangkap. Mohon dibantu untuk diperjelas. Syukran. Syukran. Itu saja. Bagaimana pun mantap ini dereng mantap. Itu dereng mantap ini mantap. Itu mana dereng mantap. Sudah. Masih boleh nggak, Bu? Ada Nurul Laila. Ya, Kak. Izin bertanya, Kak. Ya. Sebelumnya terima kasih atas penjelasannya. Jujur agak banyak banget yang harus diserap dari makalah ini karena semuanya menurut saya penting ya. Tapi ada beberapa kata-kata atau beberapa kalimat yang masih menjadi pertanyaan yang belum bisa dipahami, ditelaah untuk kita mengerti. Salah satunya dalam kata hubungan impraesintia.
dan in absentia. Itu apakah sama dengan arti atau maksud dari hubungan sintakmatik dan hubungan paradigmatik gitu. Yang kedua, kita kan melihat ini banyak pertentangan ya Bu ya. Ada yang menentang tentang formalisme struktural, dan tadi Chomsky juga kayaknya menentang De Saussure gitu. Jadi di antara beberapa linguistik ini ada pertentangan. Pertanyaannya adalah di aliran yang berbeda-beda ini, aliran mana sih sebenarnya yang mendekati absolut, yang mendekati lebih baik untuk digunakan? Dan jika memang aliran ini digunakan, itu kira-kira aplikasinya untuk apa ya, Kak? Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, bunyi yang timbul dari pikiran kita. Jadi ketika ada bunyi itu yang terkesan dalam psikologis kita itu apa gitu. Dalam pikiran kita, dalam pikiran kita itu apa ketika mendengar bunyi tadi. Itu yang namanya signifio. Adapun signifinya ketika kita kemudian kan menimbulkan makna, ada kesan makna, ada apa yang ambulan di sini, kan jarang misalnya, gitu ya, kurang jelas, bisa dipahami? Kalau ujaran kan berarti yang bisa dituturkan atau bisa tadi kan ada ujaran yang itu mau bentuk ya. Artinya ujaran itu bisa dikatakan perkataan ya, yang bisa diujarkan, bisa dituturkan, bisa terdengar. Sedangkan fonem sendiri adalah satuan bunyi terkecil. Jadi fonem itu masuk dalam ujaran, satuan bunyi terkecil. Kalau ujaran kan bisa kata, bisa juga kalimat kan. Nah, di dalam kata atau kalimat itu kan ada fonem, ada satuan bunyi terkecil yang distintif, artinya bermakna, bisa sifat bahasa yang bisa berkontras, seperti A dengan U. Ketika berada dalam sebuah kata, ketika dituturkan berarti kan diujarkan, berarti menjadi ujaran ya.